Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Othniel Marcelinus Bora. NIM 1734030005. Kelas B reguler sore, jurusan Sosiologi, semester 7. Di sini saya akan membahas buku yang saya sudah review, yaitu buku ke-7, mata kuliah Perencanaan dan Kebijakan Sosial, yang berjudul Kesehatan dan Pekerjaan Sosial, Praktik, Kebijakan, dan Riset. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantaran dari pergerakan rumah pemukiman. Hingga saat ini, pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan melayani beragam individu di seluruh rentang hidup, berlatih dalam berbagai pengaturan perawatan kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Bab ini menyoroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerjaan sosial saat bekerja dengan populasi yang beragam. Ini menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerja sosial dan tentang yang mereka hadapi dalam praktik kebijakan dan penelitian selama dekade terakhir. Sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah berjalan perubahan substansial, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, mengandung eskalasi biaya, meningkatkan akses dan peningkatan hasil perawatan kesehatan. Pengeluaran perawatan kesehatan telah melambai di Amerika Serikat, tetapi baru-baru ini mulai bangkit kembali. Perbandingan belanja perawatan kesehatan lintas nasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain, membelanjakan 17,8% dari domestik bruto produk PDB pada perawatan kesehatan pusat layanan Medicare dan Medicaid. Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau telah dijelaskan sebagai undang-undang perawatan kesehatan paling penting yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak penciptaan dari Medicaid dan Medicare pada tahun 1965. Akses ke perawatan kesehatan telah meningkat dengan persentase individu yang tidak diasuransikan menurun dari 16,0 pada tahun 2010 menjadi 8,9% dalam 6 bulan pertama tahun 2016. Chris dan Shane membandingkan Amerika Serikat dengan 11 negara industri. Dalam laporan ini, Amerika Serikat menduduki peringkat terakhir atau hampir terakhir dalam dimensi akses, efisiensi, dan kesetaraan, dan peringkat kelima dalam kualitas perawatan, meskipun pengeluaran perawatan kesehatan lebih tinggi bila dibandingkan dengan negara lain. Secara global, Amerika Serikat tertinggal dalam indikator perawatan kesehatan kritis. Pada 2014, angka harapan hidup adalah diperkirakan 78,8 tahun saat lahir untuk Amerika Serikat, peringkat ke-43 dibandingkan dengan lainnya negara. Perbedaan harapan hidup menurut ras dan kelompok etnis, pencapaian pendidikan, pendapatan, dan tinggal di komunitas pedesaan masih menjadi perhatian utama. Demikian pula meskipun telah terjadi penurunan angka kematian bayi secara global, angka kematian bayi di Amerika Serikat adalah 5,80 per 1000 Konkek Murphy, XU, dan Tejad Fair 2016, yang masih lebih tinggi dari negara-negara pembanding. Pada tahun 2014, tingkat kematian yang disesuaikan dengan usia adalah 7.024,6 per 100.000. Bagaimana rasial dan disparitas etnis masih signifikan. Pusat Statistik Kesehatan Nasional 2016, itu angka kematian yang disesuaikan dengan usia adalah 1,2 kali lebih besar untuk populasi kulit hitam non-Hispanic
non-Hispanik dibandingkan untuk populasi kulit putih non-Hispanik. Selain rasial dan kesenjangan etnis, kesenjangan kesehatan juga ditemukan dalam pendidikan jenis kelamin, tempat tinggal, dan orientasi seksual. Ukuran kesehatan lainnya adalah beban penyakit yang menyesuaikan dengan tahun hilangnya nyawa akibat kematian dini dan tahun-tahun kehidupan produktif hilang karena kesehatan yang buruk atau kecacatan penyakit. Beban turun 16% antara tahun 1990 dan 2015. Namun, tingkat beban penyakit di Amerika Serikat, negara-negara masih 25% lebih tinggi dari rata-rata negara yang sebanding. Meskipun pengeluaran perawatan kesehatan di Amerika Serikat tinggal, pengeluaran untuk layanan sosial menjadi memenuhi kebutuhan penduduk yang semakin rendah. Bradley dan Taylor 2013 menemukan bahwa sebagai sebuah negara, Amerika Serikat membelanjakan kurang dari 10% dari PDB-nya untuk sosial layanan. Ini termasuk tunjangan pensiun dan disabilitas perumahan yang mendukung dan program ketenaga kerjaan. Namun, jika seseorang mengambil pendekatan holistik untuk perawatan, penyediaan layanan sosial dapat membantu mencegah dan mendukung individu dengan kebutuhan perawatan kesehatan. Dengan oleh karena itu, masalah kesehatan dan solusinya memerlukan pendekatan yang berorientasi pada sistem Immanuel DK 2012. Pekerjaan sosial dapat memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan berkolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, dan profesional lainnya untuk membentuk masa depan kesehatan dan perawatan kesehatan. Sebelum membahas peran pekerjaan sosial di perawatan kesehatan saat ini, sangat berharga untuk memahami perspektif historis dari kesehatan dan pekerjaan sosial. Latar belakang perspektif sejarah. Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa mistabetan miskin, hukum 1601 dan Amerika kolonial. Nyatakan Almazhosh pertama kali dibandingkan menjadi rumah individu yang miskin, catat atau tidak memiliki keluarga dan merawat mereka. Satu dari Almazhosh pertama didirikan di Boston pada pertengahan 1600 tahun. Pada 1713 William Penn mendirikan rumah makan dekat Philadelphia untuk melayani penduduk Quaker di New York. Rumah miskin kota New York yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Bellevue dibandingkan 1737. Di tahun-tahun berikutnya, urbanisasi dan industrialisasi secara signifikan mengubah wajah Amerika. Pada tahun 1830-an, sebagian besar kota di Amerika telah mengadopsinya. Bantuan miskin berbasis institusi. Pada tahun 1847, perawatan kesehatan selanjutnya dibentuk oleh pembentukan American Medical Association yang difokus pada pengembangan dan menetapkan standar seragam untuk etika, pendidikan, pelatihan, dan praktik organisasi amal berbasis gereja dan sekuler, terus mengenali cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarah ke investigasi dan mendaftarkan untuk individu yang membutuhkan amal. Padahal pada tahun 1877 yang pertama American Charity Organization Society didirikan di Buffalo, New York. Kos tumbuh di seluruh negeri sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi. Pemindahan rumah permukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebab kemiskinan lingkungan berdasarkan Trantner 1999. Tujuannya adalah untuk menjembatani
kesenjangan antara kelas dan ras, untuk menghilangkan sumber kesusahan dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan dan kondisi kerja. Pada tahun 1889, John Adams dan Ellen Gates Starr mendirikan Hull House di Chicago. Itu menjadi pusat keterlibatan sipil dan sosial, penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kawasan industri di kota. Pada tahun 1893, Lillingwald mendirikan Harris Street Settlement, di rumah pemukiman pertama di New York City. Keterlibatan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakat juga ditelusuri kembali ke gerakan rumah pemukiman dengan fokus pada senantiasa dan penyakit kontrol.